Assalamualaikum subscriberku. Selamat tanggal 5 di bulan Januari tahun 2025. Masih mencoba untuk konsisten upload setiap harinya. Saya tag di jam 22.20, 1 jam 40 menit lagi sebelum berganti hari. Kenapa itu terjadi? Pastinya karena hari ini alhamdulillah full berkegiatan. Jadi kemarin saya sempat cerita kalau saya ada reading dadakan. Jadi karena ada reading dadakan, ada sebuah agenda yang akhirnya terundur ke hari ini. Nah, tadi itu dijalankanlah agenda yang terundur itu, plus ditambah saya kembali reading. Ya saya ceritain aja. Saya bangun pagi berangkat dari Depok ke Tangerang untuk bertemu sepupunya Ani. Terus ya kita melakukan sebuah kegiatan lah di Tangerang. Habis itu pulang dari Tangerang jam jam 3 atau jam 4. Pokoknya jam 3, sampai di rumah jam 4 lewat. Terus saya lanjut kembali lagi ke lokasi reading. Uh, uh, saya bingung mau bahas apa. Saya tidak bisa bahas terlalu banyak soal project yang akan sedang jalan. Jadi doakan saja semoga project ini selesai nantinya dan hasilnya memuaskan bagi semua orang yang terlibat. Ya, nah itu aja. Sepertinya ini akan menjadi video dengan durasi terpendek. Ya, saya tidak tahu mau bahas apa ya. Oh ini aja ya. Jadi saya kembali diajak AT untuk main somasi. Dan kali ini jadwalnya saya pastikan bisa, insya Allah. Karena saya akan main di somasi di tanggal 7 Januari, yang mana itu 2 hari lagi. Jadi Ate ngabari kapan ya waktu itu ya, saya lupa. Ate ngabari buat somasi lagi, ini udah ajakan yang keempat. Setelah 3 kali ajakan dari Ate, saya tidak bisa karena bentrok jadwalnya. Dan nggak tahu lah, harusnya kalau kalau telat aja, misalnya telat aja dikabari sama AT dan masuk proyekan film ini secara jadwal, harusnya saya nggak bisa lagi somasi. Tapi eh, karena yang masuk AT duluan, jadi saya ngelok jadwal bersama AT untuk stand up di somasi Deddy Kobuzer. Dan si produksian film mau tidak mau harus mengalah karena sudah duluan masuk jadwalnya dari si somasi gitu. Satu sisi saya belajar soal kalau kita itu jangan pernah berhenti untuk mencoba. Iya ya, saya berkaca ke diri saya sendiri. Berapa kali saya mencoba gagal, tapi terus mencoba hal yang sama, akhirnya dapat sekali kesempatan. Terus kalau misalnya itu gagal, ya udah saya coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi. Si apa ya, saya pernah dengar quote yang katanya, selagi muda habiskan jatah gagalmu. Nah pertanyaannya, sudah berapa kali jatah gagal yang sudah kita habiskan? Itu tidak bisa kita jawab. Apakah ketika kita sudah berhasil artinya kita sudah menghabiskan jatah gagal kita? Tidak. Kita akan menemui kegagalan yang lainnya. Jadi kalau dianggap kegagalan itu sebagai hal yang negatif, sepertinya kita keliru. Kita harus menganggap gagal itu sebagai tanda kalau kita sudah maju, artinya sudah bergerak maju.
Karena kalau kita tidak bergerak maju, kita tidak akan merasakan kegagalan itu. Ya, sungguh motivasi sekali. Ya intinya informasi seperti itulah ya. Somasi saya akan bawain materi apa? Kemarin-kemarin saya sudah nyoba nulis beberapa materi dalam tanda kutip pinggir jurang. Saya tidak tahu apakah nanti beneran akan materi pinggir jurang atau materi jurang aja. Saya nggak bisa nulis materi pinggir jurang tuh, nggak bisa. Saya pasti masuk jurang gitu. Makanya saya coba melihat beberapa materi yang mungkin bisa dikembangkan. Tapi kemungkinan ya, karena tidak ada, asik kalau dibilang tidak ada ini terlalu sombong maksudnya, karena ada kegiatan yang menurut saya saya akan memprioritaskan hal itu, jadi agak berkurangnya maksimal diri saya untuk mempersiapkan materi-materi baru untuk disomasi. Jadi kemungkinan akan ada tambahan materi-materi yang lama, yang mana saya sangat meyakini tidak banyak yang tahu karena tidak pernah saya upload di sosial media, tidak pernah saya upload di YouTube. Hanya saya bawakan secara live, dan itu hanya 2 kali kalau nggak salah. Harusnya waktu saya bawain di acara somasi, setidaknya itu menjadi satu hal yang baru bagi penonton atau subscribernya dari podcast YouTube Deddy Kobuzier. Begitu kawan-kawan. Di somasi saya nggak berekspektasi apa-apa. Saya cuma pengen menampilkan materi sebaik mungkin, menghibur sebaik mungkin. Harapan saya cuma satu, semoga saya tidak benar-benar disomasi. Karena akan kasihan sekali anak istri saya. Semoga ya kawan-kawan ya. Mungkin beberapa dari kawan-kawan yang pernah nonton saya secara live, entah itu di stand up fest atau di jambore atau mungkin di open mic, saya udah susah bikin materi kalian tuh susah. Nah ini udah pernah saya bahas kan di video sebelumnya, jadi ya semoga lah ya. Apa lagi ya yang mau dibahas ya? Oh ya, 2 hari ini konten saya di Instagram tidak jalan. Targetnya sih kemarin itu pengen bikin konten tiap hari untuk sosial media Instagram dan TikTok, tapi ternyata 2 hari ini tidak bisa karena saya juga tidak ngestok. Jadi cuma bikin di hari itu, upload di hari itu. Ya nggak apa-apa lah. Setidaknya sudah berusaha mencoba. Satu-satunya yang konsisten adalah video ini kawan-kawan. Jadi terima kasih untuk 55 orang yang nonton. Kita coba lihat ya. Terakhir kalau nggak salah 65 orang. Tanggal 3 Januari 155 orang karena bahas Sun 6 Padang. Dan saya yakin video ini juga nggak terlalu banyak karena pembahasannya nggak tahu, judulnya juga nggak tahu nanti apa. Saya hanya menerima fase ke bingungan. Siapa yang bilang ya? Kalau nggak salah Panji. Terkadang untuk mencoba konsisten ada fasenya di mana kita tuh nggak tahu, nggak bisa apa-apa, tapi ya nikmatin aja ketidakbisaan dan ketidaktahuan itu. Jujur aja, ini saya berusaha jujur kepada penonton subscriberku semua kalau hari ini saya memang tidak tahu apa-apa. Saya harus bikin apa juga nggak ada. Kalau misalnya ini live mungkin ada saran nih dari kawan-kawan, komentar-komentar yang mungkin bisa saya jawab, tapi saya benar-benar kosong. Saya akan produksi syuting itu kalau nggak salah di Jawa Barat sampai tanggal 20 Januari. Jadi saya mungkin akan mempersiapkan konten-konten Instagram. Kalau untuk YouTube mungkin saya akan begini saja. Dimanapun lokasinya saya akan bikin video seperti ini karena
gampang, cuman masalahnya waktu. Ternyata benar kata Radit, waktu tidak bisa dibeli. Luar biasa. Oh, saya dapat kata-kata menarik nih. Bukan dari yang video Radit yang 40 pelajaran dalam umur 40 tahun. Kata-kata menarik yang menurut saya itu salah satu dari Radit adalah waktu tidak bisa dibeli gitu. Tapi terkadang kita bisa membeli waktu dengan uang. Maksudnya adalah kalau misalnya durasi perjalanan dari titik A ke titik B, kalau kita jalan kaki itu memakan waktu 2 jam, dengan kita punya uang dan kita beli motor, kita bisa memangkas 2 jam itu menjadi 30 menit gitu. Dan itu menurut Bang Radit adalah hal investasi yang baik. Dan saya setuju. Benar, waktu itu bisa uang itu bisa membeli waktu. Makanya kemarin kasus korupsi 300 triliun itu karena dia punya banyak uang, jadi durasi penjaranya cuma 6,5 tahun kan. Aduh, gimana lah ini, sosok pinggir jurang jadi ke bawah-bawah jadinya kan. Iya, inilah contoh video kalau tidak dipersiapkan membahas satu hal, jadinya bingung. Tapi sebagai manusia kita harus menikmati rasa kebingungan kita. Jadi kawan-kawan yang lagi risau, bingung, tidak usah dipaksakan diri. Nikmati aja masa kebingungannya dengan melakukan hal-hal yang mungkin sepele tapi menyenangkan. Kayak saya tidak akan memotong video ini sampai durasi 15 menit. Anda yang menonton sampai durasi ini luar biasa, respect. Semoga Anda sehat selalu, happy selalu, dan lancar rezekinya. Pernah gak sih ngerasa kayak ketika orang mengucapkan itu terdengar seperti kayak ya udah sekedar ucapan aja, tapi tidak berbentuk doa yang benar-benar kita mengamininya dengan berharap itu benar-benar kenyataan. Sungguh filsuf sekali malam ini. Nggak banyak ya, cuma itu doang. Oh ya, kemarin saya upload video stand up di YouTube saya, kalau nggak salah video stand up Jambore, dan ternyata ada peringatan dari YouTube kalau video ini tidak layak tayang. Nggak tahu lah apa masalahnya, kayaknya ada hal apa gitu, lupa. Jadi dolar merah, terus ada peringatan video ini tidak layak tayang. Jadinya saya hapus. Mungkin saya akan memperbaiki beberapa hal, tapi saya juga sedang upload beberapa video-video stand up yang lama untuk bisa ditonton oleh kawan-kawan membership. Mungkin video terakhir tuh video stand up pakai bahasa Minang ya. Cuma nanti akan ada video-video stand up pakai bahasa Indonesia yang mungkin juga bisa ditonton oleh kawan-kawan yang tidak mengerti bahasa Minang. Walaupun saya tahu kebanyakan dari subscriber saya adalah orang Minang, bahkan mungkin hampir rata-rata isinya orang Minang semua. Apa lagi ya? Baru 14 menit. Squid Game saya belum nonton. Yang 2, yang 1 saya sudah tonton, cukup menarik. Tapi yang kedua belum tonton, jadi saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Isi dari YouTube saya saat ini cuman Close the Door kebanyakan dan lagu-lagu stand up, karena saya lagi cari referensi untuk nanti di tanggal 7. Besok akan ada reading bersama untuk project film ini. Semoga lancar, semoga aman-aman saja, dan semoga saya bisa menyusun materi 10 menit terbaik untuk disomasi di tanggal 7-nya. Bagaimana update-nya? Apakah Anda penasaran atau tidak penasaran sama sekali? Tidak apa-apa. Ini akan saya nonton lagi suatu saat, dan saya akan berkomentar kepada diri saya saat itu.
Apa sih Rin? Gitu. Hey Rin, di masa depan beginilah bentuk perjuanganmu di tahun 2025 di tanggal 5 Januari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.